gambar ibuku sewaktu berteduh, kembali sayupku dengan namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku
Baik Ibu Bapak sedang penghiburan yang saya kasih dalam Tuhan. Sebagai keluarga yang berduka, tentu ungkapan yang paling dalam itu berkaitan dengan penghiburan kepada kita semua yang telah memberikan ungkapan duka cita. Baik sebentar, kalau ada yang menyampaikan secara lisan maupun tertulis, kami mengucapkan banyak terima kasih, dan ungkapan-ungkapan duka cita lainnya dalam bentuk penghiburan sebentar kami menyampaikan terima kasih. Dan kita akan masuk dalam ibadah. Memulaikan ibadah kita saat ini dijemput jemaat untuk bangkit berdiri. Bukanlah sebuah perkara yang mudah, bahkan menangkan duka yang dalam khususnya bagi kita yang ditinggalkan karena harus berpisah dengan mereka. Namun sekalipun kematian memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasih, maka dengan iman kita meyakini bahwa kita tidak akan berpisah dari kasih Allah sudah didapat, baru-baru sudah didapat. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya. Padamu dari semua orang kudus, Tuhan menghibur dan menguatkan saudara-saudara sekalian. Amin. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Silakan berdiri. Tuhan yang pada waktu yang tepat dilihat oleh awan yang tepat di atasnya sanitasi pakai surut yang nampak langit dikasih Tuhan.
Untuk pembacaan dan pemberitaan sabda Tuhan, kita tunduk kepala, kita mohon tuntunan Allah di dalam Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, pemilik kehidupan kami, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus, atas lemah dan berdosa ini, memampukan melayakkan memberitakan firman. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segera datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masuk. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, dia bangun lalu duduk. Demikianlah sabda Tuhan yang 6 sampai 40 kita renungkan dalam satu sorotan tema kisah hidup yang baik. Niscayaan tidak satu jiwa pun mampu menghindarinya, tapi kadang-kadang juga sedikit sekali orang yang mau menerimanya. Bahkan mungkin semua orang berkata, begitu terasa berat meninggalkan semua apa yang ada di dunia. Jadi semestinya kematian itu bukan sesuatu yang ditakutkan, tetapi yang ditakutkan orang dan manusia pada umumnya adalah meninggalkan segala sesuatu pernak-pernik yang ada di dunia ini. Sehingga acap kali pikiran kita seperti apa yang dikatakan seorang pujangga yang terkenal, Khairil Anwar. Apa yang dia bilang? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bahkan tidak hanya di situ, sebenarnya ada kecenderungan dalam diri kita kalau bisa kita hidup selama-lamanya. Hidup dalam kekekalan. Tapi kan tidak mungkin itu terjadi. Bukan lagi persoalan panjang atau singkatnya kita hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi yang penting bagi kita adalah titik tekannya apa yang kita bisa perbuat dalam waktu yang singkat ketika Tuhan menghadirkan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Saya kira poin pentingnya adalah apa yang kita lakukan. Sehingga ada seorang penulis buku yang terkenal, bagaimana hidup yang singkat ini diberi arti dan diberi makna. Satu tokoh perempuan yang terkenal
Mother Teresa yang hadir bagi orang-orang di Kolkata, India, memelihara orang-orang sulit, memelihara orang-orang susah, menyembuhkan orang-orang yang sakit dalam hidupnya. Dan pada waktunya dunia menghargai dia dengan sebuah Nobel perdamaian. Hari ini dia sudah tidak ada, tapi namanya masih harum bagi banyak orang. Apa yang dia pernah bilang dalam hidupnya? Saya senang sekali dengan kalimat ini. Ketika dia hadir di Kolkata, India, merawat orang-orang lepra, orang-orang telanjang, dia mengatakan, dengan segenap hati dan seluruh diri, memberikan pelayanan bebas kepada mereka yang miskin, siapapun mereka. Tahun 79, saya ulangi lagi, dia mendapatkan Nobel Perdamaian untuk perdamaian dan kemanusiaan, dan Mother Teresa yang mendapatkan. Orang pernah bertanya kepada dia, seperti apa sih cintamu pada orang-orang miskin itu, Ibu Teresa? Dia bilang begini, besar cinta saya kepada Yesus, untuk Yesus, bersama Yesus, dan untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Cinta Kristus itu yang ada di dalam hatinya, sehingga dia melakukan segala sesuatu demi Kristus, untuk Kristus, dan cinta Kristus. Menggerakkan iman orang lain, mendukung kita di dalam doa, dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan Dorcas. Tapi hari ini kita belajar bahwa hidup yang singkat, hidup yang terbatas ini, kalau diisi dengan nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kebaikan, maka hidup kita bagaikan kertas putih yang diisi kisah hidup yang baik. Pada waktunya orang akan membuka buku itu dan mengenang kita, apa yang telah kita lakukan dalam perjalanan hidup. Dan sesuatu yang dikenang itu akan menjadi nilai yang kita wariskan, yang berharga bagi generasi kita saat ini maupun di masa-masa yang akan. Seperti Yesus mengatakan, ketika aku haus, kamu memberi aku air gila sekalipun, yang kita tidak anggap sekalipun, engkau telah melakukan sesuatu yang mau. Terus saya ingat semuanya. Kalau saya tanya Pak Jesmen ini dan saudara-saudara, dan 5 orang mereka bersaudara, apa yang tidak pernah dilupakan dalam perjalanan hidup almarhumah semasa hidup? 16/7 tanpa membeda-bedakan cinta itu. Benar tidak? Benar tidak? Karena orangnya ramah sekali. Ketemu kita ketawa, bercanda, dan cinta yang dia berikan tanpa membeda-bedakan kepada anak-anak dan kepada siapa. Dia telah meninggalkan kita, tapi kita mengenang sesuatu yang telah dibuatnya bagi hidup keluarga dan generasi. Keyakinan semacam itulah yang akan terus memampukan kita, bahwa orang tua kita yang terkasih kembali kepada pangkuan bapa saudara dengan satu pengalaman. Next time kita akan berjumpa dengan dia di tempat yang Tuhan sudah sediakan.
Kiranya firman ini meneguhkan keluarga dan menguatkan kita sekalian. Shalom. Saat pulang dunia, ku tinggal semua keadaan. Saat ku kembali ke surga, ku tak membawa
gitu kan? Nah. Contoh kerbau. Ya. Ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidup. Ya, kasih bantu. Iya, masa pipi ya. Kapal yang selalu diombang-ambingkan mengharap kasihnya seolah-olah Oke. dia Saya tanya-tanya tadi di mana kepalanya, ternyata di sini. Yesus berhadirlah bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Pencobaan kami lewati, Yesus berjalan di depanku. Padamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung. Karena ku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serah seluruh hidup ini. Dan kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Sungguh percaya bahwa Engkau terus bekerja di tempat ini untuk menghibur, menguatkan suami, anak-anak, cucu dan cucu, bahkan segenap rumpun keluarga. Ya Tuhan, kami doakan suami kekasih, orang tua dan Bapak Putri, Bapak kakeknya lo, memberikan kekuatan dari hari-hari hidup yang Tuhan masih kuatkan. Walaupun tanpa kehadiran seorang dan dikasih dan
Izinkan bahwa pada waktunya Tuhan akan mempertemukan tempat yang Tuhan sudah sediakan. Iman dan pengharapanmu terus teguh dan kuat menghadapi segala situasi yang berbeda. Ya Tuhan, ya Bapa, kita menopang dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu anak-anak almarhumah yang menjalani kehidupan ini tanpa kehadiran Ibu, dan mereka kasihi dan juga mengasihi anak-anak. Tapi dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, dalam pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka, dan biarlah iman mereka tetap teguh dan kuat, yang juga dapat menghadapi perubahan-perubahan hidup ke depan atas kehadiran Mama dan berkati. Diberkatilah rumah tangga mereka, berkatilah usaha dan rencana-rencana anak-anak. Kami juga mendoakan cucu dan cicit karunia Tuhan, 16 orang cucu dan 11 cicit. Dan berkati pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tuhan berkati pendidikan yang mereka tempuh di berbagai jenjang. Menyerahkan di dalam tangan Tuhan rencana keluarga di tempat ini untuk pemahaman orang tua kasih kami almarhumah Ibu Magdalena Alenta Woro. Tuhan berkati. Dan pada waktu yang disepakati, merasa orang tua kami dapat dimakamkan. Gereja yang mengatur dan menata pelayanan Tuhan berkati. Kami serahkan, mengampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebuah rumah yang kekal telah menanti datangmu, Tenang dan teguhkan hatimu, tenang dan teguhkan hatimu, meski berat tanggunganmu, berat di jalanmu terjal, arahkanlah pandanganmu ke rumah Bapa yang kekal. Tenang dan teguhkan hatimu, tenang dan teguhkan hatimu, tenang, tenang, teguhkan hatimu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan senantiasa memberkati, menguatkan, dan menghiburkan keluarga di tempat ini, dan menyertai serta memberkati saudara-saudara sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Harga berapa? 100 100 kali 100
kali, 103 kali. Kami dihibur dan diberkati oleh firman memberikan kami pemahaman dan luar biasa dalam kisah hidup yang paling penting. Hari ini di depan kami sebelum kami menikmati berkat dalam kami, sehingga kami dikuatkan untuk berkati melanjutkan sisa hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Berkati keluarga yang sudah menyiapkan semuanya, bahkan semua tangan yang sudah berguna. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau